Jadi harus sigap dan jangan terlalu santai, apalagi di tempat pendaki seperti itu yang bahaya. Oke, Mas Ahmed, ini ya katanya lokasi jatuhnya korban si Juliannya ini sedalam 400 meter dan sangat curam. Apakah itu cukup membuat evakuasi wajar lama? Ini kalau kita Mas Ahmed disuruh evakuasi udah pasti nggak siap, nggak tahu caranya. Lah tapi kalau ini diserahkan kepada tim yang memang sering manjat tebing yang sering turun ke arung jeram, ya ini udah menjadi makanan dia. Walaupun gitu loh. 400 meter dia pasti mereka bisa. Namanya udah tim khusus, sudah memang setiap hari itu saja yang dihadapi mereka. Mau ada anyut atau turun tebing atau apa, itu sudah biasa. Jadi beberapa hari baru bisa dievakuasi korban, ya. Hampir 3 hari. Ini alasan mereka supaya masyarakat tidak marah, tidak emosi. Padahal itu tidak alasan. Namanya tim khusus. Itu semua cara pasti ada. Nggak bisa helikopter dengan cara drone. Pokoknya adalah cara, namanya sudah tim khusus. Sama seperti damkar, kebakaran, langsung sigap. Kalau ada yang terjebak, langsung dipanjangkan mereka tangga. Dan selain kebakaran, ada ular di dalam sumur, mereka cepat ada alatnya memang untuk menyongket alatnya ular. Harus khusus gitu, makanya ada khusus dia. Iya, makanya di sini nggak bisa dianggap biasa. Damkar itu adalah pasukan khusus dengan peralatan yang lebih khusus dari yang dimiliki sama masyarakat pada umumnya gitu ya. Kalau kita tidak tahu cara untuk mengambil ular, mereka memang ada seperti nyongket, bisa ular itu bisa nyangkut. Jadi itu seperti Basarnas juga harus khusus, sigap. Tidak mungkin tidak alatnya, tidak bisa yang ini, tidak ada jalan lain. Namanya bapak-bapak itu tim Basarnas ini sudah tim khusus yang penolong. Oke, Mas Ahmed, menurut Mas Ahmed siapa aja yang harus dilibatkan seharusnya ya sebelum kejadian tragis ini yang membuat Mbak Julian ini meninggal dunia? Siapa saja yang seharusnya harus dilibatkan selain masyarakat, pendaki, dan Basarnas sendiri? Apakah ada tim-tim lain seperti mungkin tim internasional atau ada TNI, Polri gitu loh? Ya seperti TNI, Polri itu wajib dilibatkan, karena seperti TNI dia lebih canggih lagi alat-alatnya. Apabila di Basarnas tidak ada, di TNI itu pasti ada alat-alatnya, karena semua alat perang itu semua ada. Jadi Basarnas apabila tidak ada kelengkapan bisa lapor ke TNI atau Polri, tapi TNI lebih lengkap lagi dia. Kalau dia mungkin tidak turun, namanya sama-sama punya negara. Menurut Mas Ahmed, tim Basarnas dibandingkan dengan TNI, pasukan TNI, ini lebih kerasan mana untuk menghadapi medan seperti itu? Ya, TNI. Lebih sigapan mana? TNI. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena sama-sama di alam. Cuman kalau untuk bencana, kalau untuk sigap peperangan TNI, tapi kalau untuk yang bencana turun ke tebing-tebing, ya agak lebih sigap ya sebenarnya Basarnas, karena memang itu udah khusus dia, pelatihannya pun memang ke situ. Kalau TNI pelatihan ke situ pun hanya sekedar dia, yang penting untuk penyelamatan mereka di saat perang. Kalau ini memang khusus untuk pelatihan, memang untuk menyelamatkan korban-korbannya. Tapi kan ibaratnya pelatihannya juga lebih keras TNI itu Mas. Ya, tapi untuk medan seperti ini mungkin tidak terduga akan terjadi dan melibatkan Basarnas. Ya, tapi TNI kan latihan itu walaupun kerasnya untuk supaya bisa menyelamatkan diri dari perang-perang besar, menghadapi lawan-lawan apabila ada perang-perang terjadi. Oke, Mas Ahmed, ini pertanyaannya ya. Menurut Mas Ahmed ya, tragedi seperti ini yang menimpa warga negara Brazil ya, yang di Gunung Rinjani ini, apakah mempengaruhi citra pariwisata Indonesia khususnya di pendakian pergunungan? Ya, mempengaruhi lah. Jelas ya. Jelas bisa jadi jelek citra pariwisata di Indonesia. Berarti anggapan negara luar itu berarti Indonesia ini tidak sigap dan kurang memperhatikan lokasi pendakian, tempat pendakian itu, tidak melihat situasi kondisi. Apabila
kondisi seperti ini belum tidak bisa didaki karena gunung ini pendaki itu tidak semua bisa selalu terus mendaki. Pasti ada saat-saat yang dilarang tidak boleh mendaki, entah cuaca buruk atau tanahnya itu lembek, rawan longsor, pasti ada. Entah dalam perbaikan untuk situasi jalan, pasti ada. Apalagi ini melibatkan warga negara asing menjadi korban ya Mas Ahmed. Iya, ini bisa melihat sangat dunia. memalukan. Seharusnya semua tim ya, baik itu TNI, Polri, ya Basarnas, ya mungkin ada tim internasional itu juga ikut andil di lapangan, di TKP kejadian ya Mas Ahmed. Sangat memalukan. Tapi ya mungkin kedepannya bisa lebih ditingkatkan lagi, lebih siap siaga. Betul. Gitu ya. Oke. Selanjutnya Mas Ahmed ya, bagaimana perasaan Mas Ahmed ketika tahu warga Brazil ramai-ramai men-tag Presiden Prabowo terkait penyelamatan warga negara Brazil itu yang terkesan lambat gitu. Mereka menyerbu akun media sosial seperti Pak Prabowo, Mas Ahmed. Ya, saya sebagai warga negara Indonesia ya malu. Kenapa malu? Karena mereka men-tag Presiden RI Pak Prabowo seolah-olah dia menyalahkan Pak Prabowo itu, bilang negara Indonesia ini kurang sigap dalam mengatasi situasi seperti ini. Tidak tidak cepat dia dan tidak standby untuk menghadapi itu sehingga menghilangkan nyawa Standby, seseorang. saya rasa standby Mas Ahmed. Cuman peralatannya yang tidak standby, kurang memadai. Bukan sebenarnya bukan kurang memadai. Karena mereka ini anggap sepele, cepat putus asa. Tidak bisa helikopter, alasannya tidak bisa helikopter, padahal banyak bisa minta tolong dengan TNI, pasti ada alat yang untuk bisa turun bahkan bisa minta bantuan internasional ya. Iya. Oke, Mas Ahmed, ini ada tanggapan nih dari Bang Adiana Pitupulu ya. Katanya DPR diminta memanggil Basarnas untuk terkait persoalan penanganan evakuasi korban ini, Mas Ahmed. Perlu nggak itu? Basarnas yang sangat perlu. Karena berarti kan DPR memanggil tim Basarnas itu karena DPR sudah tahu sendiri memang kelalaian Basarnas kurang melengkapi peralatannya untuk membantu evakuasi korban apabila ada kejadian seperti ini. Ya, mereka sibuk untuk menyelamatkan, padahal penyelamatan itu tidak akan berhasil. Betul. Gitu kan? Kenapa mereka tidak melibatkan mungkin yang lebih mumpuni, lebih canggih, ya untuk mengatasi ini. Maka itu DPR mengundang Basarnas itu sangat perlu. Kalau memang ada undang-undang yang kurang memadai, sampaikan ke DPR biar DPR membantu menyampaikan ke atas. Yang saya lihat ini seperti ini Mas Ahmed, tim Basarnas dan para yang ada di lokasi pada saat itu, mereka berjuang, saya hargai. Mereka masih berusaha, cuman berusahanya itu cepat putus asa. Bukan putus asa Mas Ahmed. Mereka tidak putus asa. Mereka itu ibaratnya terus berusaha tanpa memikirkan kondisi dari si korban. Ya, korban masih hidup nih, sudah dikonfirmasi masih hidup ya kan? Harus cepat. Nah, kerja mereka dengan kondisi korban ini tidak seimbang, tidak kena waktunya. Betul. Sehingga diperlukan waktu yang lebih cepat. Makanya kalau Basarnas pada saat itu tidak cepat, tidak yakin gitu, berikan kepada yang lebih ahlinya. Seperti TNI. Gitu. Kan tak mungkin TNI tidak mau karena memang inilah dia masing-masing kerjasama. TNI, Polri, Basarnas itu memang karena TNI lebih lengkap lagi. Kalau memang nggak sanggup, minta tolong bantuan polisi dan TNI. Jangan apabila apalagi itu tahu masih bergerak, masih bernyawa, pasti kan masih bisa tertolong. Tidak malu kita dengan apalagi korbannya warga negara asing. Ini yang bikin kita malu. Kalau tadi pendakinya orang kita ya tidak terlalu malu. Ya sama-sama cepat harus diselamatkan. Iya, tapi kan kalau misalnya memang harus cepat yang selamatkan. Yang disayangkan ini Mas Ahmed, jatuhnya Mbak Juliana ini nampak kan melalui drone, nampak lokasinya. Pasti gitu. nampak. Sehingga untuk menerjunkan mungkin pasti tahu. Pasti tahu gitu. Kecuali ini jatuh dan tidak nampak. Diketahui. Itu baru. Ini nampak di drone itu. Kenapa tidak langsung
nggak sanggup minta tolong ke kepolisian atau TNI. Oke, mungkin Mas Ahmed bisa tanggapi kembali ya. Apakah memang pendakian seperti di Gunung Rinjani yang kian memakan korban jiwa ini harus dibatasin atau ditutup atau bagaimana? Ya tetap dibuka tapi dibatasi dan juga harus diperhatikan juga para pengunjung itu jangan Pendaki ya? Pendaki jangan sembarangan Diizinkan untuk mendaki ya? Iya. Harus diperiksa, harus diperiksa dan juga dites gitu ya? dites dan juga harus apabila dia warga asing berbahasa asing memberi tahu pada dia jaga ucapan karena Gunung Rinjani itu kalau sudah ada makan korban ini itu sosok penunggu yang ada di sana itu dia marah. Kalau ada yang berarti kan ada pendaki yang berbahasa kurang sopan di atas, maka itu dia bisa terjadi korban seperti itu. Jadi wajib buat syukuran Mas Ahmed. untuk agar pendaki itu yang ke atas aman dan mohon juga izin pada Yang Maha Kuasa agar selalu lancar pendaki lewat dan juga dengan cara gaibnya juga buat juga pada sosok penunggu sana agar tidak mengganggu pendaki. Iya, kayak kuncen. Iya, melibatkan kuncen. Betul. Pertanyaan terakhir Mas Ahmed, apa saran Mas Ahmed terkait kejadian seperti ini agar tidak terulang kembali? Ya, agar tidak terulang kembali ya harus benar-benar siaga dan lihat kondisi cuaca dan lihat kondisi situasi gunung apakah bisa didaki atau tidak. Itu harus dijaga, jangan saat kondisi fisik juga fisik juga kondisinya sehat atau tidak. Jangan memaksakan, jangan dipaksa, itu yang penting. Dan juga tambah apabila ada kurang pos-pos untuk istirahatnya ditambah. Kalau bisa jangan terlalu jauh jarak untuk mereka istirahat. Biar tenaga mereka tidak terlalu cepat habis. Oke, mungkin itu pandangan dari kita ya terkait dengan Gunung Rinjani ya. Ini jadi introspeksi bagi Indonesia terkait kesiapsiagaan percepatan dalam penanganan evakuasi seperti yang terjadi di Gunung Rinjani. Ya, khususnya tim Basarnas apabila ada memang bingung tidak bisa langsung cepat minta pertolongan pada TNI atau Polri. Oke, sampai sini dulu. Semoga segala dosa-dosa korban Rinjani itu diampuni sama Tuhan Yang Maha Esa. Oke, wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.